Arya Kamandanu adalah nama seorang tokoh fiktif, tokoh utama dalam cerita sandiwara radio legendaris Tutur Tinular, sandiwara radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah runtuhnya Kerajaan Singhasari, hingga berdirinya Kerajaan Majapahit, karya S. Tijab. Sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe di channel kami, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Tutur Tinular 1, Pedang Naga Puspa, adalah film Indonesia tahun 1989 dengan disutradarai oleh Nur Hadi Irawan yang dibintangi oleh Benny G. Raharja dan Yosef Hungan yang diangkat dari cerita sandiwara radio Tutur Tinular karya S. Tijab. Film diawali dengan Arya Kamandanu yang sedang asik berkuda dengan Nari Ratih di Candi Walandit. Lalu berpindah pada Arya Dwi Pangga yang sedang menyenandungkan syairnya yang baru saja dibuatnya. Dengan nada puitis yang bisa menaklukkan hati wanita yang mendengarnya. Kakak Arya Kamandanu ini memang sangat ahli dalam membuat syair. Di sisi lain, sang ayah yaitu Empu Hanggareksa sedang berbicara dengan Nyi Rongkot. Membahas masa depan anak-anaknya yang tidak bisa diandalkan untuk meneruskan usahanya sebagai seorang pembuat senjata. Empu Hanggareksa memanggil Arya Dwi Pangga, dan menasehatinya agar jangan hanya menghabiskan waktu untuk membuat syair. Dan juga berkeluh kesah, tentang Arya Kamandanu yang hobinya keluyuran tidak jelas. Arya Kamandanu memang sangat jarang di rumah, ternyata dia selalu berlatih ilmu kanuragan yang dipelajarinya sendiri tanpa ada yang membimbingnya. Sebagai seorang kakak, Arya Dwi Pangga selalu menunggu kepulangan Arya Kamandanu. Sampai larut malam, dia menunggu kedatangan adiknya itu, yang selalu pulang dalam keadaan lesu. Keesokan harinya, Nari Ratih sedang dikejar-kejar oleh Dangdi. Niat jahat Dangdi untuk menodai Nari Ratih berawal dari penolakan oleh Nari Ratih terhadap Dangdi, dan membuatnya marah. Saat menjambak Nari Ratih, tanpa sengaja susuk emas milik Nari Ratih terjatuh di atas rumput. Dengan ketakutan Nari Ratih berlari menuju Candi Walandit untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa saat kemudian Arya Kamandanu menemukan susuk emas milik Nari Ratih dan mengejarnya menuju Candi Walandit. Mengetahui Nari Ratih dalam bahaya, Arya Kamandanu langsung lompat dari kudanya dan menghajar Dangdi. Dengan beberapa jurus Dangdi langsung kalah oleh Arya Kamandanu, dan sambil terseok-seok karena terluka Dangdi mengancam Kamandanu untuk balas dendam. Sementara Nari Ratih karena merasa diselamatkan oleh Kamandanu, bermaksud untuk mengucapkan terima kasih dengan memberikan ciuman. Tapi karena sifat Arya Kamandanu yang terlalu pemalu saat menghadapi perempuan dengan refleks Kamandanu menolak ciuman Nari Ratih. Kamandanu salah tingkah dan membuat Nari Ratih marah sehingga meninggalkan Kamandanu. Malam harinya ketika di rumah tiba-tiba Kamandanu marah-marah tanpa alasan. Dwi Pangga yang melihat adiknya sedang ada masalah langsung mendekatinya. Dan mengetahui bahwa permasalahan Kamandanu adalah masalah wanita, dan wanita itu bernama Nari Ratih. Maka tanpa sepengetahuan Kamandanu, pergilah Arya Dwi Pangga mengirim syair-syair buatannya kepada Nari Ratih, dengan harapan agar adiknya, Kamandanu segera berbaikan dengan Nari Ratih kembali. Karena sering mengirimi syair pada Nari Ratih, tanpa sadar Dwi Pangga juga jatuh hati pada Nari Ratih. Dengan menuruti perasaannya, Dwi Pangga melupakan misi awalnya untuk membantu Kamandanu dan justru bermesraan dengan Nari Ratih. Hingga pada suatu hari, Dwi Pangga dan Nari Ratih bermesraan dan melewati batas pada hubungan mereka. Karena merasa bersalah Nari Ratih hendak pergi keluar dari Candi Walandit, tapi Dwi Pangga mengejarnya. Namun tiba-tiba datanglah Kamandanu, dan mengetahui kalau ternyata kakaknya telah menipunya dan merebut Nari Ratih dari dirinya. Saat hendak menghajar Dwi Pangga, Nari Ratih memohon kepada Kamandanu untuk tidak melanjutkan tindakannya dan mengatakan kalau ini adalah kesalahannya. Dengan kesal Kamandanu pergi meninggalkan Nari Ratih dan Arya Dwi Pangga di depan Candi Walandit. Singkat cerita, karena Nari Ratih sudah hamil oleh Dwi Pangga, maka mereka berdua menikah, dan pesta besar-besaran digelar di rumah Empu Hanggareksa. Acara pernikahan itu didatangi oleh para petinggi Singosari. Kamandanu yang masih kecewa dan marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh kakaknya langsung pergi meninggalkan acara pernikahan malam itu. Saat Kamandanu melampiaskan amarahnya di tengah gelapnya hutan, tiba-tiba dia diatangai oleh pria bertopeng. Tanpa basa-basi pria bertopeng itu menghajar Kamandanu. Jurus-jurus yang selama ini dipelajari Kamandanu tidak mempan sama sekali saat menyerang pria bertopeng itu. Kamandanu sedikit kewalahan saat mengejar pria bertopeng itu yang bisa dengan mudahnya melompat-lompat di atas pohon. Kejar-kejaran berhenti di sebuah gua, dan setelah membuka topeng ternyata pria bertopeng itu adalah Empu Ranubaya dan muridnya Wirot.
Empu Ranubaya adalah kakak seperguruan ayah Kamandanu, yaitu Empu Hanggareksa. Dia diangkat sebagai murid oleh kakak seperguruan ayahnya yang bernama Empu Ranubaya. Dari Empu Ranubaya Kamandanu mempelajari jurus Naga Puspa, yaitu ilmu kanuragan ciptaan Empu Gandring, dan Aji Saipi Angin, yaitu ilmu meringankan tubuh yang bisa membuat tubuh seringan kapas. Pada suatu hari, Empu Hanggareksa mendatangi Empu Ranubaya untuk mengajaknya menghadap kepada Prabu Kertanegara. Empu Hanggareksa berniat mengajak kakak seperguruannya itu untuk mengambil hadiah dan penghargaan di Istana Kerajaan Singosari. Tapi Empu Ranubaya menolaknya, karena baginya Prabu Kertanegara adalah raja yang sombong dan juga keturunan dari Ken Arok yang telah membunuh eyang guru mereka dulu, yaitu Empu Gandring. Dengan kesal Empu Hanggareksa berangkat ke istana sendirian tanpa Empu Ranubaya. Karena takut akan kakak seperguruannya yang lebih hebat, maka dengan liciknya Empu Ranubaya berniat memfitnah Empu Hanggareksa di depan Prabu Kertanegara. Sesampainya di Istana Singosari, Empu Hanggareksa langsung melaporkan tindak Empu Ranubaya yang menghina Prabu Kertanegara. Mengetahui hal tersebut Prabu Kertanegara sangat marah, dan segera menyuruh Ranggalawe untuk menangkap Empu Ranubaya di kediamannya di Desa Kurawan. Keesokan paginya prajurit Singosari yang dipimpin oleh Ranggalawe mengepung kediaman Empu Ranubaya. Empu Hanggareksa terkejut karena Kamandanu, putranya sendiri ternyata selama ini berguru pada Empu Ranubaya. Kamandanu merasa sebagai murid Empu Ranubaya akhirnya menantang duel Ranggalawe, dan berhasil membuat Ranggalawe kewalahan. Di saat Ranggalawe dan Kamandanu berduel, Empu Ranubaya dan Wirot menerobos hadangan prajurit Singosaro dan kabur ke arah pantai. Duel Kamandanu dihentikan oleh ayahnya yaitu Empu Hanggareksa, dan langsung memohon ampun kepada Ranggalawe agar tidak menghukum Kamandanu karena telah berani menantangnya. Beruntung Ranggalawe sangat kagum dengan ilmu kanuragan Kamandanu dan berharap kelak bisa mengabdi pada kerajaan Singosari. Maaf, Gusti adalah seorang panglima perang yang paling disegani di Singasari. Tapi sayang sekali, Gusti bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar.